Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Evi Fajar Arifin, NPM 1910104131, Amin Magmuro, NPM 1910104087, Siti Rohani, NPM 1910104141, akan mempresentasikan materi tentang fairness atau keadilan. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan keadilan. Menurut kamus, keadilan atau fairness merupakan suatu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal yang menyangkut benda atau manusia. Keadilan merupakan nilai fundamental bagi setiap tindakan organisasi. Keadilan organisasional dapat didefinisi sebagai persepsi individual tentang keadilan di tempat kerja berdasarkan luaran atau outcome jika dibandingkan dengan individual lainnya. Proses pengambilan keputusan dalam menentukan outcome serta interaksi dengan figur otoritas. Keadilan dapat diartikan sebagai persepsi individual atau kelompok tentang kewajaran perilaku yang mereka terima dari organisasi. Konstruk keadilan. Greenberg membedakan keadilan atau justice menjadi 4 dari 2 dimensi struktural dan sosial. Keadilan prosedural atau procedural justice merupakan mempunyai dimensi prosedur dan struktural. Keadilan distributif mempunyai dimensi distribusi dan struktural. Keadilan informatif mempunyai dimensi prosedur dan sosial. Keadilan interpersonal mempunyai dimensi distribusi dan sosial. Yang selanjutnya, persepsi keadilan atau fairness. Yang pertama, self-interest model. Persepsi fairness yang menjadi individual yang diberi kesempatan untuk berpartisipasi karena individual meyakini input sebagai instrumental mencapai outcome yang diinginkannya. Kemudian, the group value model. Input merupakan sesuatu yang penting sebagai mempengaruhi outcome atau tidak non-instrumental. Namun, individual menilai hubungan jangka panjang dengan kelompok atau grup dan prosedur dapat meningkatkan solidaritas grup. Yang selanjutnya, persepsi individual terhadap keadilan. Yang pertama, individual akan berusaha melakukan penyesuaian terhadap kuantitas maupun kualitas kerjanya dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang adil bagi dirinya. Kemudian, keadilan dan kompensasi. Dalam konteks kompensasi, fenomena keadilan dapat dikaitkan dengan pemberian imbalan bagi anggota organisasi atas kontribusi yang telah diberikan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, dampak persepsi individual terhadap keadilan. Yang pertama, keadilan dan kinerja. Individual akan berusaha melakukan penyesuaian terhadap kuantitas maupun kualitas kerjanya dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang adil bagi dirinya. Kemudian, keadilan dan kompensasi. Dalam konteks kompensasi, fenomena keadilan dapat dikaitkan dengan pemberian imbalan bagi anggota organisasi atas kontribusi yang telah diberikan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kemudian yaitu keadilan dalam pembuatan keputusan.
Penelitian mengenai keadilan dikembangkan di berbagai riset dan model pengujian mencakup variabel-variabel dan isu-isu yang relevan dengan kehidupan organisasi. Model pengujian antara lain berkaitan dengan fenomena keadilan dalam negosiasi, keadilan dalam pembuatan keputusan baik secara individual maupun keadilan dalam pembuatan kelompok. Yang terakhir adalah teori-teori yang mendasari fairness. Yang pertama, teori kesamaan, yaitu mengevaluasi luaran relatif terhadap masukan dan membentuk opini mengenai seberapa mereka diperlakukan. Yang kedua, Referred Cognition Theory. Teori Referred Cognition dikembangkan oleh Vogler yang menunjukkan bahwa individual berpikir dan bereaksi secara ferensial terutama apabila individual menerima luaran yang tidak adil. Yang ketiga, teori pertukaran sosial, yaitu keadilan dianggap sebagai input organisasi dalam hubungan pertukaran yang dapat bersumber dari organisasi, dari manajemen secara langsung. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.